Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Furqan. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-47. Separuh penjelasan daripada ayat ini telah kita pelajari sama minggu lepas. Sebagaimana yang telah saya katakan bahawa ayat yang ke-47 ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, yakni termasuk ayat-ayat kauniyah. Dan bila kita bicara tentang ayat kauniyah, jangan lupa, saya ulangi lagi sekali, ghayah atau tujuan daripada isi kandungan ayat kauniyah, Allah nak memberitahukan pada kita tentang azamatu qudratihi wa kamalu nikmatihi. Itu tolong diingat betul. Allah nak memberitahu kita tentang betapa besar kuasa dan kudrahnya, sekaligus memberitahu kepada kita betapa sempurna nikmatnya. Ayat ini juga sebagaimana yang telah diberitahukan minggu lepas, ia bercerita tentang apa yang disebut sebagai qanunus sababiyah. Barangkali ada yang masih ingat al-qanunus sababiyah. Apa ya? Cause and effect. The law of causality. Hukum kausalitas. Jadi Allah dalam ayat ini bicara tentang adanya sebab atau sesuatu yang menjadi asbab, ya, yang berakibat. Ada sebab, ada akibat. Contoh yakni kerana sebab, yakni adanya malam yang dijadikan oleh Allah gelap, karena malam boleh menutup dan menghalang sinar matahari,
Quran gunakan kalimat yang sangat indah sekali sebagai libas. Kesan daripada akibat daripada gelapnya malam, akibatnya yakni berlakulah, terjadilah an-naum. Naum yakni tidur. Tidur itu adalah akibat daripada gelapnya malam, sekaligus jadi sebab bagi subat. Subat maknanya rehat. Luar biasa ayat ni, kena difahami dari situ. Jadi ayat ni jemaah sekalian lebih cerita tentang adanya kuasa Allah yang maha dahsyat dan kesempurnaan nikmatnya. Jadi fokus kita pada dua perkara itu. Minggu lepas kita telah pelajari sama makna firman Allah, wa walladzi ja'ala lakumul laila libasa. Itu sudah kita anggap selesai. Jangan lupa tentang 3 istilah dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang silih pergantian malam dan siang, siang dan malam. Ada istilah takwir, ada istilah nomor 2 ilaj, dan ada yang ketiga wisyawah. Takwir dan ilaj Allah gunakan untuk malam sekaligus siang. Malam Allah ilajkan pada siang, siang Allah ilajkan pada malam. Allah takwirkan malam ke atas siang, Allah takwirkan siang pada malam. Tetapi bila bicara tentang ghisyawah, menutupi, Allah hanya bicara bahwasanya malam sahajalah yang Allah tutupkan atas siang. Tidak ada dalam Al-Quran Allah berfirman dan siang kami tutupkan pada malam. Tak ada. Di sini tentulah menimbulkan pertanyaan sekaligus membuat kita bertanya, kenapa ya? Dan ini yang telah kita pelajari minggu lepas. Ingat, ini kaitannya dengan asrarul kauniyah, rahsia ciptaan Tuhan, yang kalau dalam bahasa kita yang mudah kita fahami, berkaitan dengan maklumat-maklumat saintifik, fakta-fakta ilmiah yang boleh dipelajari, difahami oleh siapa saja. Ima orang mukmin yang meyakini kebenaran Al-Quran, wa ima non-mukmin dan non-muslim yang menafikan, yang tidak menerima Al-Quran. Tolong itu difahami seperti itu. Jadi ayat ini sebenarnya tidak sederhana maknanya, karena ayat ini benar-benar mengajak kita untuk menggunakan fikir, kemampuan kita berfikir. Jadi bukan hanya kita disuruh meyakini oleh Allah, tetapi kita disuruh untuk memikirkannya. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang lebih mudah, ayat ini sebenarnya menuntut kita untuk lebih banyak menggunakan fikiran, akal fikiran, daripada menggunakan hati. Itulah. Jadi ia lebih merupakan makanan akal, fikir, berbanding ia sebagai makanan hati. Betul Allah suruh kita mengimani, itu betul. Tapi sebelum kita mengimani apa yang kebenaran yang Allah firmankan, Allah suruh kita renungkan, fikirkan. Kalau menggunakan bahasa yang lebih tajam lagi, ayat ini hanya sesuai bagi orang yang mau berfikir. Itu jelah. Yang agak kasar macam tu lah. Jadi bagi orang yang kurang membiasakan berfikir, ayat ini tak ada benda pun. Itu je. Apa ni cerita ni, tak ada apa-apa pun. Mungkin pertanyaannya kalau suruh baca ini, mungkin kurang biasa berfikir akan tanya, ini untuk apa ya? Untuk awet muda ke? Untuk macam mana? Jadi jauh lari.
Baik, sekarang saya ingin sampaikan jamaah sekalian apa yang dijelaskan oleh orang-orang dahulu dan juga termasuk sarjana-sarjana kini, apa kaitan gelapnya malam dengan tidur. Allah jadikan malam gelap itu sebagai asbab, ya, itu sebagai asbab yang akan berakibat. Adalah efek, adalah kesannya, yakni an-naum, ya, an-naum. Jamaah sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah, ya, pada zaman ketika belum ada sama sekali manusia yang buat kajian. Kan 1400 tahun lebih yang lalu, mana masa itu ada lab, mana ada makmal, mana ada peralatan-peralatan kajian yang canggih, jauh sekali adanya teleskop, laboratorium yang canggih sebenarnya mana ada. Yang ada apa ya pada zaman turun Al-Quran ini? Agaknya masa itu yang dimiliki oleh negara waktu apa agaknya? Ya paling-paling kuali lah untuk buat roti. Apa lagi? Alat masak pun sangat sederhana. Tiap ais pun tak ada. Apalagi peralatan-peralatan saintifik yang canggih. Tetapi Masya Allah, ya, sekarang telah dibuktikan atau Allah telah memberikan kemampuan kepada hambanya untuk mengetahui kebenaran kandungan ayat ini. Pada masa turunnya ayat ini, tentulah kebanyakan orang menganggap bahwa tidur itu hanyalah ya satu kebiasaan yang apa ya? Satu kebiasaan yang biasalah. Satu kebiasaan hidup yang biasa. Maksudnya bukan satu kebiasaan yang luar biasa gitulah. Nah, ya rutin ni lah. Ya biasa tidur. Kenapa tidur? Tidur lah. Takkan tidur pun tak tahu. Sekarang kalau kita bicara tentang tidur, kita tak boleh memberi jawapan sebagaimana 1400 tahun yang lalu orang menjawab. Tak boleh. Karena tentu kita sudah lebih pandai menggunakan nikmat akal dibandingkan dengan orang yang hidup pada zaman ayat ini diturunkan. Tetapi hanya Al-Quran yang telah membicarakan hal ini, bahwa tidur bukan perkara yang biasa, tapi luar biasa, penuh dengan keajaiban, sekaligus menjadi bukti kekuasaan Allah, menjadi bukti kesempurnaan nikmatnya. Jamaah sekalian, sekarang ini sudah banyak ya kajian-kajian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana sekarang. Saya coba ringkaskan fakta Fatimah yang telah diberikan sebagai contoh lah ini sebelum kita kaitkan ya apa kaitan malam yang gelap dengan tidur. Ya. Tidur bukan perkara yang biasa. Kalaupun kita katakan tidur itu perkara yang biasa, ia perkara yang luar. Sekarang jamaah sekalian, katalah jika seseorang itu tidak tidur selama 24 jam katalah. Kalau orang tak makan tak minum 24 jam masih okey ke tak okey? 24 jam. Okey ya? Masih boleh berjalan ya? Kalau 24 jam tak makan. Ya paling-paling lapar je lah. Tapi insyaAllah masih bolehlah angkat meja. Kalau baru 24 jam tidak makan. Tapi tidak tidur selama 24 jam atau satu hari, satu malam, bukan suatu perkara yang biasa ya mas sekalian. Bila orang sudah tidak tidur selama 24 jam, ya sama ada karena faktor pekerjaan ke, belajar ke, menjaga anak yang orang tua yang sakit ke, ya sekalian, ia boleh disamakan dengan orang yang mabuk dengan konsentrasi alkohol dalam darahnya sebanyak 0,10%.
Orang yang mabuk yang dalam darahnya ada kandungan alkohol 0,10% sama. Agak-agak kalau dalam darah ada kandungan alkohol seperti itu macam mana? Sudah normal atau kurang normal? Ada kandungan alkohol dalam darahnya. Kurang normal kan? Sama kesannya dengan orang yang tak tidur sehari semalam. Maknanya sudah mulai apa ya? Ya macam orang mabuk le. Dan mungkin kalau katakanlah seorang pemandu kereta atau apa, lalu aksiden, lalu dites darahnya atau urinnya, lepas itu dikesan katalah ada kandungan alkohol, sebab itu mungkin sudah ditahan. Mana sudah bahaya, sudah bahaya. Selain itu, ya mungkinlah memberikan kesan-kesan yang lain, ya mungkin ya mengantuk yang teruk lah, itu dah biasalah. Sudah mulai lemah dia punya memori dia, sudah mudah marah, sudah mulai mudah marah tu, tidak seperti biasa. Susah untuk menilai suatu perbuatan, lambat mengambil keputusan dalam saat-saat yang genting, mengalami masalah pendengaran, penglihatan, dan ya macam-macam lah. Itu baru 24 jam tidak. Apa kata jika orang itu tidak ditidur selama 36 jam? Terjaga 36 jam tu. Ia akan menjatuh, badan lebih cepat penat, orang tu mudah mudah terjejas kesehatannya. Dan sekiranya selama 36 jam katalah orang tidak tidur, ya mas sekalian, subhanallah, kesan daripadanya, ia akan mengalami beberapa simptom berikut ini. Tidak stabil hormonnya. Itu sudah mulai ada tanda tak bagus lah. Hormon dalam tubuh sudah tidak stabil. Penat yang kronik, kehilangan motivasi, kehilangan konsentrasi, susah untuk berfikir, bahkan mungkin susah untuk bercakap dengan betul. Bila cakap kurang betul namanya apa ya? Bukan keluh, cakapnya sudah mulai mengapa lah. Merapuh macam tu lah. Sudah mana dah tak betul lah. Apa kata jika dia tidak boleh tidur, tak tidur selama 2 hari, 48 jam? Pasti dia sudah tidak mampulah menahan pelbagai penyakit yang ada pada dirinya. Itu belum tambah lagi yang sampai sekian jam dan seterusnya. Saya hanya nak mengatakan berdasarkan fakta ilmiah ini bahwa tidur bukan perkara biasa tapi luar biasa. Tidur bukan hanya nikmat yang biasa tapi nikmat yang luar. Saya nak mengatakan itu aja. Nah, bagaimana kita boleh tidur? Apa salah satu faktor yang membolehkan kita tidur? Ikut ayat ini, gelap. Kan ayat sebelumnya kami jadikan malam sebagai penutup. Maknanya gelap. Gelap itu erat sekali hubungannya dengan tidur. Kita hanya mampu boleh tidur dengan mudah jika suasana keadaannya gelap. Saking Jamal lebih tahu daripada saya. Bila gelap, ya mas sekalian, bagian otak kita akan melakukan satu jenis hormon yang dipanggil hormon tidur atau dipanggil melatonin kan. Dan melatonin itu hormonnya akan keluar bila gelap. Sehingga ada kan orang mengatakan hormon melatonin itu yakni hormon tenang. Itu kuasa Allah, bukan kehendak kita. Jadi mudah
otak kita akan mengeluarkan hormon melatonin dan dipanggil hormon tidur yang dikeluarkan oleh otak kita. Dan lagi sekali, itu bukan ikhtiar kita, itu bukan kerana kita rajin berdoa, itu bukan kerana kita rajin beramal. 100% nikmat Allah tanpa kita memintanya. Dan melatonin ini, ya mas sekalian, serotonin yakni satu hormon alami, ya, yang dalam bahasa Arabnya yakni dikeluarkan oleh al-ghadat al-sanubariyah namanya. Al-ghadat al-sanubariyah. Apa bahasa Melayunya ya? Kelenjar atau gland apa? Pineal apa? Pineal. Ya. Pineal gland bahasa Melayunya. Ke bahasa Melayu pula. Bahasa bangsarnya. Belajar pada otak kita yang kemudian dilepaskan ke aliran darah kita. Sebab itu sekecil apapun cahaya, sama ada mungkin cahaya terang daripada laptop kita. Orang nak tidur bawa apa? Tengok handphone gini. Itu boleh mengganggu kesalahan tidur ya sekalian. Ya. Nampaknya kecil, remeh. Sebab kita sebenarnya bila betul-betul nak tidur nyenyak, mudah, pastikan kita bebas daripada cahaya. Pastikan ia dalam keadaan gelap, sebaik-baik gelap. Rasul SAW jamaah sekalian, saya ingin bacakan hadisnya ya. Hadis ini benar-benarlah Nabi telah memberitahu kita fakta saintifik. Hadis sahih riwayat Bukhari pada Jabir bin Abdullah. Idza stanjahal lailu, apabila malam sudah mulai gelap, terbenam matahari, kemudian masih nampak apa dia panggil as-safaqul akhmar. Safaqul akhmar di barat lepas matahari. Bila matahari terbit kan di atasnya ada terang apa namanya itu? Mega. Tahu mega? Dipanggil barat as-safaq. Mega warna merah tu kan lepas maghrib tu kan, sebelum isyak tu lah. Kan? Nah, bisa mulai gelap. Au junhul lail fakuffu sibyanakum, Nabi kata. Pertama, bila malam sudah mulai gelap, kuffu, yang pertama, kuffu sibyanakum, tahan oleh kamu anak-anak kamu untuk keluar rumah. Jangan biarkan anak berada di dulu mungkin tok nenek moyang kita, jangan, itu syaitan banyak keluar, masuk nak maghrib, jangan main kat luar dah ni. Nabi rupanya yang suruh. Apa dia? Bom. Mana mungkin bom sedang bunuh. Bom. Jangan biarkan anak kamu main di rumah, tahan. Satu. Alasan Nabi benar. Fa inna syayatina tantashiru hina id. Ya, karena syaitan pada saat itu banyak atau sedang berkeliaran ke samari. Betul kata tok nenek moyang dahulu. Nak masuk rumah nak, jangan keluar nak, dah maghrib. Kan Nabi kata, ini Nabi yang kata ya, setan banyak keluar. Jangan kalah pandai dengan ayam. Ayam bila terbang matahari semua tak pada disuruh pun balik masuk reban dia. Itu ayam, anak ayam. Anak manusia malah keluar berselisih dengan ayam. Coba kalau ayam boleh cakap, bertegur, hang nak gimana ni? Betul ya mas sekalian, kita ni sudah lama melanggar hadis Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, sudah duduk dalam tahan. Kalau yalah duduk dalam rumah Allah, bukan berkeliaran masjid, bukan malah baru nak
keluar. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya'i fa khulluhum. Tapi jika sudah berlalu, ya, sudah berlalu, sudah maknanya apa, waktu malam, khulluhum, tak apalah, kau biarkanlah untuk keluar, mungkin ada keperluan. Bukan sepanjang malam duduk dalam rumah, ya. Ini ketika matahari terbenam, itulah maghrib hingga isya itu tahan. Bila lah Pak Isya, bila mereka nak keluar sila, mungkin nak pergi mana, ada keperluan. Wa aghliq babaka. Yang kedua, tutup pintu-pintu rumahmu. Bila terbenam matahari, tutup pintu rumah, tutup tingkap rumah, bagi rumah yang ada pintu dan tingkap lah. Kan mana tahu ada rumah tak ada pintu, tak ada tingkap. Tutup. Wadhkurismallah, banyaklah zikrullah. Sebut nama Allah. Dalam hadis banyak, zikir petang ada, zikir pagi ada. Ya. Yang saya sampaikan tadi, zikir pagi, Nabi mengajar zikir pagi sama dengan zikir petang, hanya hujungnya berbeza. Kalau pagi, Allahumma bika asbahtu, wa bika amsaitu, wa bika ahya, wa bika amut, wa alaikal masir. Itu pagi. Ya Allah, dengan namamu, dengan kehendakmu, kau sama ya Allah, kami berpagi-pagi, hidup di pagi hari. Dengan kehendakmu pula ya Allah, nanti kami hidup pada waktu petang. Dengan kehendakmu dan kuasamu Allah sajalah ya Allah, kami hidup dan kami mati. Dan kepadamu ya Allah tempat kembali, pagi. Kalau petang sama, hanya hujungnya berbeza. Allahumma bika amsaitu, wa bika asbahtu, wa bika ahya, wa bika amut, wa ilaikan nusyur. Itu salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu zikir petang dan pagi dan petang. Sebab Nabi kata, bila dah malam hari, terbenam matahari, banyak zikir. Nah, ini dia. Wa atfi misbahaka. Ini perintah Nabi dalam Bukhari. Padamkan lampumu. So malam ni sebenarnya tidur tu bilik elok gelap. Tapi kita pula, gelap tak boleh, saya takut kalau gelap. Takut apa? Takut hantu. Ya, Nabi tidak hanya mengajar kita macam mana nak melakukan penjimatan bil elektrik. Ini kaitan dengan agama. Nabi bercerita tentang kesihatan dan juga dengan agama. Dari segi kesihatan, untuk memudahkan orang tidur, suasana mesti gelap. Sebab itu nak tidur, padam semua lampu. Itu sunnah Nabi. Di samping Nabi sedang menjelaskan, kan, hubungan antara gelap dengan tidur. Bila gelap, mudah otak kita ni mengeluarkan hormon melatonin, hormon tidur. Dari mana Nabi tahu? Sehingga Nabi tidak punya lab. Nabi tidak ada makmal. Sama dengan Al-Quran. Nah, wa auqisiqaq. Nabi itu kalaulah ada makanan ke, minuman ke yang tak habis, tutuplah. Mungkin di meja tak habis dimakan, kan? Tutup. Pada zaman Nabi tak masukkan dalam peti ais, sebab waktu belum ada peti ais, tutup. Simpanlah dalam freezer. Tak mungkinlah Nabi kata begitu, ya. Dan sebut nama Allah, ya. Tutup pintu, sebut nama Allah. Padam lampu, sebut nama Allah. Tutup simpan makanan, sebut nama Allah, ya. Wala ta'rud alaihi syai'a. Dan janganlah sekali-kali kamu mendedahkan sesuatu pun. Maknanya pintu tak ditutup, lampu tak dipadam, makanan minuman tidak jangan sekali-kali. Hadis Bukhari. Sama apa yang Nabi sabdakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Satu di antaranya yakni padamkan lampu. Pastikan suasana malam bila kamu nak tidur gelap.
Quran kata kami jadikan malam gelap dan kami jadikan tidur sebagai rehat. Li'anna syi'a lahu amalun waktu harakatik, lakin sa'atu naumika rahata laisa lahu muhimmah. Karena terangnya pancaran sinar ia amat bermanfaat semasa kita bergerak, beraktiviti. Sementara masa tidur dan masa rehat, suasana terang ini sudah tidak lagi diperlukan. Bal wadharun fi hadzal waqti. Bahkan suasana yang terang itu tidak memberi manfaat, bahkan memadaratkan ketika saat waktu tidur. Dan itu sudah bukan lagi rahasia ya mas sekalian ya. Sehingga kalau dalam ilmu dan ada satu istilah DSWPD. Ada? Pernah dengar itu? DSWPD. Bukan PD Podixin, bukan. Delete sleep, bukan deep sleep. Maknanya tidur lewat. Delete sleep. Wake face syndrome. Jadi ada semacam kesusahan, kesukaran untuk tidur pada malam hari dan susah nak bangun di pagi hari. Delete sleep, wake, bangun, ya. Face fasal lah. Sindrom, sindrome. Kalau bahasa Latin sindrome. Jadi satu jenis penyakit yang susah nak tidur. Bila dia boleh tidur, payah nak. Itu penyakit yang kronik ya mas sekalian. Puncanya mungkin berpunca daripada ayat Quran firman Allah tak diambil berat, sabda Nabi tadi ambil berat. Ini ya mas sekalian, hubungan gelap dengan tidur, dan banyak lagi. Di sini semuanya saya pernah catatkan bagaimana hubungan antara gelap dan tidur ini sangat banyak. Tapi sekadar itu yang saya sampaikan, dan jamaah boleh lihat sendiri dalam kajian-kajian kini dalam pelbagai bahasa ada ya. Saya baca dalam bahasa Arabnya. Sekarang Quran kata kami jadikan tidur sebagai apa tadi? Subat. Tidur itu sebab, akibatnya, kesannya ia sebagai subat. Subat maknanya rehat. Tapi sebenarnya makna subat ini bukan rehat ya. Subatun. Ini dalam bahasa Arabnya maksud asalnya yakni al-qat'u minal harakah. Itu makna asal. Subat itu makna asalnya bukan rehat. Subat itu makna asalnya yakni al-qat'u minal harakah. Qat'un itu memotong, memutus, menghentikan, anil harakah daripada berharakah. Apa harakat? Apa sukun? Sukun apa? Sukun harakat. Sukun mati, harokat hidup. Harokat itu bergerak. Nah, jadi al-qat'u anil harakah maknanya memutuskan atau menghentikan pergerakan ya. Sesuatu yang bergerak, gerak, kemudian berhenti bergerak. Nah, sesuatu yang menghentikan sesuatu yang bergerak, sehingga sesuatu yang bergerak itu menjadi
diam, itu dalam bahasa Arabnya subatun. Salah satu daripada fungsi tidur adalah subat, memutuskan, menghentikan pergerakan. Baik, sekarang kita tidur ataupun jaga? Kalau itu kita bergerak ataupun sonyap? Gerak, boleh cakap, boleh minum, boleh cang. Kan? Bila tidur nanti, adakah kita bergerak? Lalu apa yang menghentikan kita bergerak? Tidur. Sebab itu tidur sebagai subatun. Lalu kita katakan sebagai rehat. Itu terjemahan umum lah. Yang ada istilah cuti sabatikal tu lah. Asalnya bekerja, kemudian suruh berhenti bekerja kan? Suruh berhenti kerja untuk rehat. Tapi adakah betul-betul cuti sabatikal itu betul-betul berhenti bergerak? Atau malah lincah bergerak? Lagi rancak kan? Nah, daripada perkataan subat inilah ya mas sekalian, ini bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, Hebrew, sabat. Sabat. Hanya beza ini ya. Ini su, ini sa. Sabat. Kalau bahasa Ibrani. Yang kemudian dijadikan nama hari dalam satu minggu. Hari Sabtu. Kerana orang Yahudi meyakini Allah mencipta alam semesta sebagaimana Al-Quran ceritakan selama 6 hari. 6 hari. Dan mereka kata Allah memulakan ciptaan alam ni pada hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, cukup 6 hari. Siap alam semesta. Hari Sabtu Allah penat rehat, kata mereka. Jadi penamaan hari yang ketujuh Sabtu itu sebenarnya asalnya ada mengandungi makna syirik. Karena mereka percaya, kenapa awak namakan Sabtu? Ya, karena pada hari itu Allah berehat, penat selepas 6 hari. Itu kan syirik tu kebanyakan itu. Sehingga diberi nama Sabtu. Sabtu. Nama-nama hari ini sebenarnya asalnya syirik. Yang maksudnya nama asal pada mulanya. Mulai pada hari Ahad. Itu Islam mengganti dengan angka kan. Ahad 1, Isnin 2, Thulatha 3, Al-Arbi'ah daripada Arba'ah Rabu, Al-Khamis Khamsah kan 5, Al-Jumu'ah 6. 5. Jumaat itu daripada jamaah, maknanya berkumpul, karena dah menjadi tradisi orang dahulu daripada lagi. Bila hari Jumaat mereka mengadakan satu perhimpunan. Dalam Islam pun hari Jumaat hari orang muslimin berkumpul. Kemudian hari Sabtu, yang Sabtu dikatakan. Tapi asalnya nama hari ini yakni semuanya berunsur, berbau, bernuansa syirik. Coba hari Ahad. Nama hari Ahad yang pertama sekali diberikan apa namanya? Hari Ahad. Sebenarnya diberi nama Tuhan sebenarnya itu, nama orang Tuhan orang Yunani kuno. Domingo. Hari Ahad tu nama yang pertama diberikan Domingo. Do itu daripada maknanya Tuhan. Mereka kata do Tuhan. Kemudian jadi Theos, Tuhan juga. Theos orang putih, kata Theo. Kan ada teologi. Theos dan Logos. Theo itu, Theos itu ketuhanan Tuhan, Logos itu ilmu. Jadi takkan orang putih yang angkuh nak gunakan bahasa Theos Logos. Menjadi teologi. Diubah sikit-sikit aja. Orang putih kata bicycle, kita takkan nak gunakan bicycle. Basikal. Macam tu aja lah. Ya. Do itu apa namanya Tuhan. Minggu itu matahari.
Itu bahasa orang Yunani kuno. Karena mereka meyakini Tuhan terbesar di alam semesta, bahwa ketua Tuhan itu matahari, dan mereka menyembah matahari. Sehingga hari pertama disebut Tuhan matahari, hari Tuhan matahari, dipanggil Domingo. Orang barat dah mulai pandai. Nama Domingo ditranslate dalam bahasa mereka apa adanya, menjadi Sunday. Apa kita fikir itu bukan tidak berbau syirik? Sunday itu terjemahan langsung daripada Domingo. Ya. Kita buang do-nya, kita masih pakai minggonya, minggu. Itu bahasa kita lah. Iya, ya mas sekalian. Barat masih mengatakan Sunday, Monday, man. Tu, moon, du. Asalnya. Kan Monday sampai M-O-N kan? Asalnya Monday. Mundai. Kan Australian accent pun Mundai ya. Today. Iya. Tuesday, Wednesday, semua itu. Saturday itu Saturnus tu. Saturday itu Saturnus, Saturn, planet Saturnus. Islam datang, ini tak jadi ini. Nah, penamaan pun berbau syirik. Tak apalah, Islam datang ditukar dengan bilangan saja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ahad, Isnin, Selasa, tak apa. Tapi kenapa yang Sabtu dikekalkan? Inilah kalau kita belajar tentang filsafat atau berjumpa lah. Rupanya nama-nama yang asalnya berbau syirik, jika unsur dan kepercayaan syiriknya sudah ditanggalkan, maka dibenarkan. Kan Sabtu itu penamaan Sabtu sebenarnya syirik, karena Yahudi meyakini hari yang ketujuh Tuhan penat, perlu berehat selepas 6 hari kerja. Itu kan syirik tu. Lalu beri nama Sabtu daripada Sabat. Dan saya yakin jamaah semua ada pengalaman kalau pergi Jerusalem sana, hari Sabtu tengok sepi jalan. Jangan bas pun tak boleh jalan. Mereka naik part mereka walaupun tingkat 6 mesti pakai tangga karena lift tidak boleh beroperasi. Hari Sabtu jalan. Karena dianggap hari yang paling suci, paling suci. Itu penamaan, asalnya penamaan yang berbau syirik itu asalnya. Ya, tak apalah bagi kita, tak ini sangatlah kita sudah punya nama sendiri, ya. Kita pilih nama Ahad. Sebab itu sebenarnya orang Islam sepatutnya hendaklah lebih selesa menyebut hari apa ni? Hari Isnin. Hari apa ni? Ahad. Sepatutnya lebih selesa itu dari sebut hari apa ni? Sunday. Nanti kawan dia, bukan Sunday ya. Ini Domingo ah. Apa tu maknanya? Tuhan matahari. Bayangkan, sebab daripada dahulu, orang dahulu ni zaman raya ini agama-agama paganisme. Apa? Agama paganisme mana agama? Yalah paganisme ni lah. Paganisme. Paganism ni kan ya syirik lah. Menganggap Tuhan paling besar, paling berhak untuk disembah, itu matahari itulah. Karena itu yang paling besar. Dan mereka tahu akan kesan dan pengaruhnya. Dan untuk memuliakannya, dijadikan nama hari Domingo. Itu panjang ceritanya itu, ya. Panjang ceritanya. Baik, tidur Allah katakan, aku jadikan gelap mengakibatkan kamu boleh tidur. Dan ini bukan ikhtiar kita. Bila kamu boleh tidur, kesan daripada tidur, yakni kamu dapat subat. Boleh dengan sebab tidur itu boleh memutuskan, menghentikan kamu daripada terus bergerak. Bukan hanya bergerak daripada segi fizikal kita jemaah sekalian. Subhanallah, minda kita, fikiran kita juga
henti atau berehat, kecuali ini yang hebatnya ni. Ini yang kalian nikmat sekaligus kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagian-bagian otak tertentu, ya. Kalau saya tidak salah hanya 3 area di bagian otak kita yang tetap berfungsi. Dan area otak kita yang tetap fungsi masa tidur itu rupa-rupanya yakni yang berisikan saraf-saraf memori. Menurut kajian, kalau kita sedang jaga macam lalu kita membaca ayat Quran ingin menghafalnya, ingin hafal katalah satu muka surah bacaan ini sudah hafal, kan susah nak memasukkan kan. Dah baca ulang kali, kata dapat kepala ekor lari. Pegang ekor kepala lupa. Ya biasalah namanya menghafal. Kan begitu ya, baca nak menghafal ayat, permulaan hafal tapi ekor dia lupa. Ingat ekor pasti kita merasakan itu, mengalami itu. Apa tadi? Macam mana supaya yang kita baca itu melekat lalu disimpan? Tidur rupanya. Bila orang tidur, apa yang difikirkan oleh otak yang sedar itu juga beralih ke bagian otak yang kerja untuk mengingati secara perlahan. Sehingga tidur salah satu manfaatnya yakni untuk memudahkan orang mengingat apa yang dia belum dapat ingat semasa jaga. Dan itu telah dibuat kajian banyak, bukan hanya di barat, yang di timur pun ada. Di Indonesia ada. Ini di pondok biasanya kalau Indonesia. Di pondok Tafiz ada saintis buat kajian, budak-budak yang tidurnya teratur biasanya lebih cepat menghafaz surah-surah Al-Quran berbanding mereka pelajar-pelajar yang tak teratur tidurnya atau lebih kurang tidur, lagi susah menghafal. Jadi tidur itu subat itu betul merehatkan seluruh bagian otak kecuali memori. Allahu Akbar walillahilham. Jadi boleh tiba-tiba simpan perlahan-perlahan. Karena tidak terganggu dengan yang lain. Bila kita tidur takkan kita fikir makan. Ingin makan lah, nak makan lah. Tangan itu belum tidur itu. Kalau tangan masih ingin bergerak mencapai makanan, kalau tangan masih otak masih mengarahkan tangan untuk bergerak, ambil telefon, itu mana belum tidur. Bila tidur di jamaah sekalian, otak motorik kita semua akan rehat. Otak secara motorik yang menggerakkan tangan, buat mata melihat, bercakap, rehat. Demikian juga saraf-saraf sensorik seperti melihat, memandang, mendengar, merasa, rehat. Peliknya kecuali bagian otak yang bagian memori, dia tetap bekerja. Dan dia boleh bekerja ketika semua saraf-saraf yang lain ini subat, berhenti bergerak. Itu luar biasa itu. Itu loh. Jadi saya katakan ini bukan permintaan kita, bukan hasil doa kita, bukan karena kita itu tak. Ini 100% kehendak Allah, 100% kuasa Allah dan nikmat Allah yang besar tanpa kita meminta. Bukan sekadar dengan tidur akan mencerdaskan, meningkatkan kualiti kemampuan memori otak. Dengan tidur yang teratur jamaah sekalian, apa yang sudah tersimpan dalam memori ini akan tetap tersimpan dengan baik. Ya, sarannya tidurnya teratur ya. Jangan tidur sekejap tidak, sekejap tidur. Sebab itu sebenarnya kurang baik ya dari segi kesihatan dan dari segi Al-Quran pun. Mereka mencari sunatullah lah. Orang yang tidurnya tidak tahu, ya minta maaf lah, kadang ada yang kerja siang, malam, 3 hari siang, 3 hari malam. Itu susah jam sekalian. Tapi orang kata apa boleh buat, ini zaman sekarang mah memang dunia moden macam itu. Saya tak tahulah itu dunia moden atau dunia sudah kiamat. Memang tidak baik.
Bukan sekadar memori otak kita atau otak menjaga memori kita sulit untuk menyimpan yang baru, tapi juga susah untuk menyimpan yang dah, sehingga mudah lupa, mudah itu dan lain sebagainya. Bayangkan je maskan, hingga hari ini belum ditemukan jawapannya dengan jawapan yang memuaskan. Masa kita tidur, kita ingat apa yang kita ingat masa kita tidur? Yang kita ingat masih itu apa? Ingat anaknya, anak mana ke? Ingat suami, isteri tersayang sebelahnya ke? Masa tidur? Tak ingat? Ingat nama kawan baiknya? Jangankan nama sendiri pun tak ingat. Seorang profesor, doktor, engineer, apa lagi? Kiai, haji, apa lagi? Maknanya orang alim lah. Bila tidur tak ingat apa-apa kan? Coba di mana tu memorinya tiba-tiba boleh hilang. Begitu berjaga, masuk balik mana tu? Bayangkan tu. Kalau bukan kuasa Allah, jangan rugi bukan nikmatnya. Kata Allah beritahu, wahai manusia, kamu ini aku bagi kekuatan mengingat. Kamu ingat ni. Tapi ingat, ingatanmu akan hilang dan mungkin tak akan kembali kalau kamu tidur. Agak-agak ada orang berani tidur. Belajar mati-matian, gelar saintis, tidur aja jadi bangun jadi Nuhin semuanya. Nuhin, buat Nuh. Coba. Takut. Hingga hari ini jamaah sekalian belum kajian belum berikan jawapan yang memuaskan. Ya, macam mana orang tidur tak ingat apa-apa, wahab penuh dengan ilmu, begitu jaga masuk semula. Apa sebenarnya yang ada dalam otak kita, apa yang ada dalam memori kita, otak kita, apa sebetulnya yang ada dalam jiwa kita. Dan ini peranan jiwa yang luar biasa, bukan kerja otak ajalah, itu kerja jiwa. Dan itulah nikmat Allah. Itu nikmat Allah sekaligus kuasa Allah. Karena saya kata tadi, kita tidak dilibatkan sama. Sebab itu kalau Allah firmankan, aku jadikan tidur itu sebagai subat, ya wajib kita syukurilah. Ingat nikmat tidur itu pun, saya ingat ya mas sekalian, kita merasa belum cukup mensyukuri nikmat Allah. Ya. Sebab itu kalau kita masih boleh tidur dengan mudah, bangun dengan mudah, bersyukurlah, gitulah, bersyukurlah. Walaupun mungkin kita ya ada penyakit kanker, tak apalah. Walaupun kita ada penyakit kanker. Apa kanker? Ya? Kantong kering. Lah, yang penyakit yang orang takut itu kanker, ini kanker. Kantong kering. Mana yang lebih menyusahkan, kanker atau kanker? Yalah, kanker mungkin masuk hospital. Bagi Putrajaya susah juga. Tapi yang tak masuk hospital, kanker pun mengamuk, pecahkan pinggang, mengamuk aja. Kalau kanker mungkin berbaring di hospital, bila sabar dosa terampun, darjah di angkat, sabar kan. Tapi kalau kanker, kalau tak sabar, mencuri malah tambah dosa, menipu, apalagi mengeluh, lagi banyak dosa. Jadi yang lebih membuka ruang untuk menambahkan dosa itu penyakit kanker sebenarnya. Kalau kanser malah menghapus dosa. Tapi itulah, walaupun kanker, tapi malam masih boleh tidur dengan selesa, bangun pun senang, syukurlah. Sudah syukur tu. Bayangkan kalau dah tak boleh tidur, nak tidur pun terpaksa Allahu Akbar, telan makanlah satu mangkuk obat pil dan tablet, satu mangkuk dia makan tu. Bukan tinggi, satu mangkuk macam makan kacang. Sekali makan macam baru
Itulah, jadi Allahu Akbar. Kalau kita fikir nikmat Allah ni, rupanya kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Nikmat yang besar, Allah telah berikan pada kita tanpa kita meminta. Ingat ya, tidur termasuk nikmat besar ke nikmat kecil? Masih ingat perbedaan antara nikmat besar dan kecil? Masih tahu, masih ingat atau belum lupa perbedaan antara nikmat besar dan nikmat kecil? Nikmat kecil ialah nikmat Allah yang dan nikmat besar adalah nikmat yang itulah, itu bezanya. Nikmat besar maksudnya yakni nikmat Allah yang kita menurut sunatullah tidak mampu hidup tanpanya. Itu nikmat besar. Heartbeat kita itu nikmat besar. Karena secara sunatullah tak mampu hidup tanpa jantung yang boleh berfungsi kan. Dan nikmat yang besar ini Allah berikan kepada kita percuma tanpa kita minta. Sementara nikmat kecil, ya kita boleh hidup tanpa nikmat kecil tersebut. Hanya kalau kita ingin mendapatkannya, carilah. Kan? Nikmat kecil itu apa contohnya? Kasut, cincin, beg tangan, jam tangan, rumah, kendaraan, itu nikmat kecil. Tok nenek moyang kita tak ada kenderaan, boleh hidup, anaknya 14. Rumah pun tak ada, duduk dalam gua. Jauh sekali punya jam. Tak ada. Allah kata ini kecil. Kalau kamu nak ingin selesa, carilah, kata Allah. Kalau dapat, syukurlah. Kalau tak dapat, janganlah mengeluh. Karena sebenarnya kamu masih boleh hidup. Yang nikmat besar-besar aku bagi kamu percuma. Jadi kalau orang melihat tumpu kepada nikmat yang besar, insya-Allah kita tidak akan melepaskan peluang sesaat pun untuk tidak syukur. Oksigen itu nikmat besar jemaah sekalian. Sekarang apa kata? Jika umpamanya setiap kita ni oleh Allah kita, okeylah sekarang aku bagilah apa yang kamu nak, rumah aku bagi percuma. Itu semua bagi rumah oleh Allah melalui malaikat. Punya rumah semua, punya kendaraan semuanya. Tak payah carilah. Tapi oksigen aku tahanlah selama 2 minggu. Macam mana agaknya? Oksigen ditahan 1 minggu, tapi nikmat yang kecil-kecil Allah bagi percuma. Siapa yang nak tambah kendaraan, bagi. Siapa yang nak tambah koleksi kasut, bagi. Tiba-tiba ada je kat. Nak apa saja, hanya kun fayakun. Saya nak makan biryani gam, kun jadi. Tak boleh. Baik, setelah Allah cerita tentang nikmat gelap, yang dengan kegelapan kita diberi nikmat tidur, yang dengan tidur kita dapat subat dan manfaatnya luar biasa. Lalu Allah cerita nikmat yang sebaliknya. Nikmat yang sebaliknya apa dia? Ayat selepasnya tu? Ayat selepasnya. Ja'alan nahara nusyuron. Dan dia Allah menjadikan siang, maksudnya teranglah, sebab malam dijadikan gelap. Sebab itu Allah jadikan siang terang benderang. Dan aku jadikan siang terang benderang itu tujuannya supaya kamu dapat nusyura, jaga dan bertebaran ke merata tempat. Jadi dijadikannya siang hari, mengantuk sudah tidak ada, tidur apatah lagi. Itu nikmat Allah. Nikmat jaga, nikmat terang hendaklah disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat siang, nikmat terang, nikmat berjaga? Nusyur. Nasyara itu maknanya jaga untuk bertebar. Fantashiru fil ard, apa maknanya? Faidha qudiyatis salat, apabila salat Jumaah telah ditunaikan, fantashiru fil ard, fantashiru, bertebarlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari oleh kamu itulah cara mensyukuri nikmat siang, cara mensyukuri nikmat jaga.
Suruh bertebaran di muka bumi mencari kurnia Allah. Cari makan, cari minum, cari kesehatan. Jadi tak boleh siang hari tengah hari hanya duduk Tom Wanung sambil makan kuaci. Tengoklah cerita hantu Mak Limah itu dosa itu jemaah sekalian, tidak syukur. Usaha sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi kalau malam hari Allah jadikan kita tidur dan kita dapat menikmati nikmat tidur, itu pun syukur kita pada Allah. Jangan kita fikir ya tidur itu bukan nikmat. Ya nikmat. Cara mensyukurinya ya sudah diam saja. Sebab itu kalau orang nak tidur niatnya nak mensyukuri nikmat Allah, itu berpahala tidurnya. Nanti bila sudah dah jaga terang, ya bertibar semua. Cari itu, cari ini, yang itu, terus bekerja. Dan bila disebut fantasiru fil ard, tidak semestinya bekerja untuk menambahkan pendapatan, bukan. Berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu lebih tepatnya. Quran kata, i'malu ala makanatikum. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu sesuai dengan kedudukan atau bakat kamu masing-masing. Oh, Masya Allah, saya sekarang sudah terang benderang nih, walaupun saya tahu. Oh, saya tengok pula Allah, kenapalah pokok depan rumah tu pula berjuntai ke. Ini mengganggu pemandangan orang lalu, tak apalah, saya potong. Itu mensyukuri nikmat siang. Jadi bukan semestinya bekerja, bergerak untuk mendapatkan pulangan material, bukan. Gunakan itu semua. Oh, menyapu kawasan rumah, karena dan niat membersihkan yang kotor. Itu syukur tuh. Itu termasuk syukur. Apalagi kalau kita nawaitu bersihkan rumah, kawasan rumah, berdasarkan hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu. Jadi bila kita ingin kemas rumah, buat bersih rumah, itu nawaitunya melaksanakan hadis itulah. InsyaAllah tidak penat, karena itu ibadah. Jadi sebenarnya ibadah ni banyak. Di dapur pun ada ibadah, jemaah sekalian. Beribadah di dapur senang aja. Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam. Itu ibadah di dapur. Tahu maksudnya? Menghitamkan yang putih, memutihkan yang. Jadi bila tengok periuk putih-putih itu kasih hitam, maknanya buat untuk masak, untuk pasangan hidupnya, untuk anaknya, masak sendiri. Apalagi dia ada sijil masak. Ini belajar tinggi-tinggi hebat degree masak, makan panggil Grab aja. Itu tidak syukur. Ada kawan minta resipi pun no. Secret resipi. Nah, itu pahala tu. Menyediakan makan untuk ahli keluarga, pahala. Nah, karena kuali ke apa semua tadi, asalnya putih jadi hitam kan. Nah, bila dah hitam tu, putihkanlah, dibasuh balik. Niatnya apa? An-nadhafatu minal iman. Masya Allah. Itu mungkin bagi orang yang sudah banyak masa, karena sudah tidak terikat dengan tuntutan kerja yang mesti dilaksanakan. Karena dulu mungkin seorang pekerja dahulu kan, sekarang sudah pension, sekarang sudah pensiun. Apakah maknanya bila sudah pensiun itu kan kemudian tak buat apa-apa? Bukan. Itu hanya pensiun daripada melaksanakan tugas yang wajib yang dulu dah diamanahkan untuk mendapatkan pulangan. Orang Islam, baik jemaah sekalian, orang Islam wajib melihat setiap perbuatan lah yang Allah suka dan Allah ridha sebagai ibadah. Jangan lupa, definisi ibadah ialah apa saja perbuatankah, ucapankah,
Yang zahirkah atau yang batinkah? Yang Allah suka dan Allah ridha. Itu adalah ibadah. Baik, kalau kita membersihkan kawasan yang kotor, itu agak-agak Allah suka tak suka? Kalau begitu, itu ibadah. Gitulah. Ibadah. Benda kotor kita bersihkan, ya Allah pasti sukalah. Tengok bilik macam kapal pecah. Tak tahu rupa kapal pecah tu macam mana, saya tak tahulah. Ampang pecah? Longkang pecah? Tak, ini kapal barang lemah. Kalau pecah pun longkang kecil, ini kapal besar. Oh, lagi. Kemudian kita kemas, pasti Allah suka. Dan bila kita lakukan sesuatu yang Allah suka, itu ibadah, dapat pahala, ada markah di sisi Allah. Pertanyaannya, ada tak orang merasa penat atau menyesal, kecewa selepas melakukan ibadah? Ada tak agaknya? Tak ada kan? Balik haji penat atau penat? Penat. Sesema atau sesema, batuk atau tidak? Tapi seru kan? Tak rasa penat, kenapa? Ibadah. Coba kalau kita balik melakukan sesuatu yang tidak apa, bukan ibadah. Benar. Jadi karena semua amalan yang Allah suka dan Allah ridha itu ibadah, kita insyaAllah tidak penat melakukannya. Kemas rumah, kemas itu, ke apa semua. Apalagi masa sudah banyak, kita ada, ditambah pula minta maaf ya, sekali minta maaf, cakap terus terang ya. Tugas yang sangat mulia ini sudah diambil oleh bibi. Itu masalahnya. Sekarang kita kena pandai-pandai sebagai muslimah dan mukminah. Bila tugas ibadah rupanya sudah diambil oleh orang lain, kita sebenarnya kena pandai mencari. Kena begitu, sebenarnya bukan malah. Apa itu hidup gaya orang Islam? Salah ya mas sekalian. Islam tidak begitu. Ad-dunya darul amal, lal hisab wala jaza. Dunia ini tempat untuk kita beramal, bukan tempat untuk kita menerima balasan. Wal akhiratu darul jaza lal amal. Sementara akhirat itu negeri tempat kita menerima balasan, bukan tempat kita beramal. Dalam hal ini maksudnya apa saja perbuatan yang Allah suka. Bukan sebenarnya bekerja hari-hari keluar masuk, yang pergi kedai ada kedai-kedai, yang ada yang pejabat pergi kantora. Tak ada. Tidak semestinya pergi ke kantora, karena kantora sudah tidak ada. Ya, kalau pergi mana? Pergi polisia kantora. Paham ya? Jadi apa saja tak boleh menung. Kan malam sudah tidur. Bila jaga, Allah kata apa? Nusyura. Kalau tidur itu sebagai subat, kalau tidur itu sebagai pemutus, pemotong, menghentikan gerakan, maka jaga adalah menggerakkan kita semula. Jadi tak boleh hanya tak boleh, itu rugi ya, rugi serugi-ruginya. Sebab kita jangan begini ya mas sekalian ya. Saya pernah memberikan satu tazkirah, tapi bertajuk yang ini tentang inilah, apa namanya, makanatul amal fil Islam, kedudukan bekerja dalam Islam. Bersiri-siri itu, bersiri-siri. Kalau orang bekerja atas dasar pertimbangan ekonomi, dorongan ekonomi, mungkin penat dan suatu hari akan berhenti. Wah, saya dah penat dah, sebelum lagi pula semua dah ada, rumah ada, ini ada. Itu faktor ekonomi. Bila belum merasa cukup, anak muda, saya belum ada rumah, saya kena cari lagi. Rumah dah ada, saya belum ada kenderaan, kerja lagi. Saya ada rumah tapi belum ada sofa, belum lagi hidupan. Saya sudah dapur tapi belum ada isi, kerja lagi. Bila tengok semua dah ada, rumah ada, isi okey, kedai okey, kalau begitu saya hanya perlu ini bekerja faktor ekonomi. Tapi kalau bekerja itu atas dasar tuntutan agama, ibadah pasti tidak akan berhenti.
Saya pernah menyatakan dan waktu itu saya jelaskan panjang lebar dan saya bertanggung jawab dengan itu karena itu yang saya pelajari. Dalam Islami jamaah sebenarnya bekerja dalam Islam, kalau bekerja itu tidak ada pencin. Ya. Bekerja dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah pencin. Kecuali kalau bekerja itu difahami karena tuntutan ekonomi. Mungkin kita pencin karena merasa telah cukup kan. Tapi coba kalau kerja itu seperti mana pengertian Ibnu Taimiyah, ibadah. Kita buat apa sih ya? Tangan kita bergerak, mulut kita bercakap, apa dia bergerak. Dan pergerakan tangan semua itu benda yang Allah ridha. Itu adalah ibadah. Macam mana boleh pencin? Jadi kalau itu pencinnya ya ni bila mati ya. Wah itu Masya Allah, pahalanya luar biasa tu jamaah sekalian. Walaupun ada setengah amalan yang dilakukan oleh orang-orang sufi, tentu kita tak setuju. Ada seorang tokoh sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Itu tokoh sufi. Walaupun setengah amalan kita tak setuju tentunya ya untuk ukuran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Al-Bustami ini dia seorang penjahit, dan dia suka menjahit. Kalau sebut sufi biasanya lebih banyak di mana dia tinggalnya? Ya di mihrab lah kan. Dia terus menjahit. Jahit, lepas dijual itu, lepas itu hasilnya pula digunakan untuk jahit ini. Macam mana sufi rajin menjahit ini? Jadi ada orang tanya, Tuan Sufi, Tuan Syekh, kenapa Tuan ni seorang sufi yang mursyid yang terkenal, kenapa masih terus bekerja menjahit macam ini? Ya, saya lebih suka jarumku, benang dan jarumku yang bertasbih daripada mulutku. Itu dalam sekali maknanya. Saya lebih suka jarum dan benangku ini yang bertasbih kepada Allah daripada. Kalau tasbih dengan mulut apa ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Allah suka. Tapi bila dia terus menjahit jarum dan itu, hasilnya pula mendapatkan pulangan, katalah dapat pulangan berapa? 10 rial. Tapi hari itu dia hanya perlukan 5 rial. Mana ada kelebihan? 5 rial. Karena 5 rial dia tidak memerlukannya, diberikan pada orang. Cari lagi, dapat lagi. Allah bagi hari ini 20 ringgit umpamanya. Sedangkan aku hanya memerlukan 9 ringgit. Kenapa Allah bagi 20? Maknanya ada lebih 11 kan? Karena 11 ringgit yang Allah berikan dia tak perlukan, dia tak memerlukannya. Tapi kenapa Allah bagi? Oh, maknanya Allah suruh. Rupanya itu filosofi bekerja Abu Yazid Al-Bustami. Jadi aku lebih suka jarum dan benangku yang bertasbih daripada mulutku. Dan orang seperti ini macam mana nak berhenti bekerja karena dia anggap ibadah. Kalau itu dia bekerja bukan faktor tuntutan ekonomi, ibadah. Kalau faktor ekonomi pasti berhenti jamaah sekalian. Karena yang ada pun tak habis dimakan, lebih daripada cukup kan. Yang ada pun dah cukup lah, dipanggil 7 up lah. Yang dimiliki sudah 7 up. Maknanya anak cucu keturunan semuanya up, tak ada down. 7 keturunan. Nanti hidupnya akan up, tak ada yang ayat ini benar-benar kalau diamalkan, saya ingat orang Islam orang yang paling berjaya lah. Apa tidaknya hidupnya penuh dengan syukur, hidupnya penuh dengan dan termasuk syukur yakni bekerja. Kami dan Allah jadikan yang nusyur. Ingat ya, nusyur bukan hanya berjaga, nusyur bertibaran. Untuk apa bertibaran tadi? Tadilah memakmurkan. Dan ingat ya mas sekalian, salah satu tugasan pertama yang Allah sebutkan kepada Adam ketika Adam turun ke bumi, apa yang Allah sebutkan? Adam sebagai apa ya? Kita ini sebagai apa ya di bumi? Khalifah kan? Khalifah. Tugas khalifah ini banyak ya mas sekalian, sangat banyak. Baik, daripada sekian banyak tugas khalifah yang Allah amanahkan pada Adam, pada kita lah, apakah tugas pertama yang Allah sebutkan kepada Adam bila nanti sudah ke bumi?
Ada yang tahu? Ada Quran tu sudah khatam itu hari tadarus? Tadarus khatam ya? Khatam. Ya. Coba apa agaknya? Tugas yang pertama. Dan nanti kamu bila turun ke bumi, kamu mesti nih. Ya memanglah banyak tugasannya, tapi maksud yang pertama sekali. Ya contohlah, larangan Allah yang pertama sekali pada Adam, apa? Larangan pertama kepada Allah kepada manusia. Jangan dekat itu kan. Itu larangan pertama. Sekarang tugas pertama yang Allah bebankan kepada manusia sebagai khalifah. Coba jamasan kalau tidak tahu saya tunjukkan, lihat surah Thaha. Ini penting, ini sebagai motivasi Islam nih dalam bekerja, supaya Islam kuat bekerja, rajin bekerja. Lebih orang Islam Melayu, kan orang Melayu Muslim ya. Ya, sebab ada orang katakan orang Melayu malas. Ya, nafikan dengan Quran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha. Mula ayat 117. Surah 20 bermula 117. Fakulna, lalu kami berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam. Jadi kalau jamaah sekalian mau namanya disebut, anak kita bagilah nama cucu Adam, nanti banyak disebut Al-Quran. Inna hadza, sesungguhnya ini apa nih? Allah berkata pada Adam, sesungguhnya ini apa nih? Iblis. Aduwun laka, musuh bagi engkau. Ka tu kau, laka ka kau. Kalau lakum kema, senang, bahasa Arab ni senang. Laka engkau, lakum kema. Wali zaujika, dan juga musuh bagi pasangan engkau, isterilah. Maknanya ketika Allah memberi tahu bahawa iblis itu musuh bagi Adam dan kedua-duanya kan. Amaran Allah, fala yukhrijannakuma, maka jangan sekali-kali dia iblis berjaya menghalau kamu berdua keluar, mengeluarkan kamu berdua, kuma tu dua lah, minal jannah, daripada surga. Fatashqa, maka engkau akan, bahasa kasarnya, kecelaka. Syaqi itu lawannya Sa'id. Kalau Sa'id bahagia, Syaqi maknanya tak bahagia kan. Kalau Sa'id itu senang lenang, Tashqa, Syaqi susah. Itulah susah. Coba perhatikan jamaah sekalian, dalam ayat ini menurut jamaah ada tak yang rasa aneh sikit? Rasa-rasa lah. Kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan musuh bagi pasanganmu, istrimu. Sebab itu jangan sekali-kali iblis ini berjaya mengeluarkan kamu berdua daripada surga. Jika nanti kamu keluar dari surga, engkau akan susah, engkau celaka, tak senang lagi, tak bahagia lagi. Baik, menurut jamaah sekalian, dalam susunan ayat inilah, ada tak yang rasa aneh sikit? Kalau tak ada, saya sambung. Tak ada, okey lah. Kalau okey, mana terus? Kata ulama-ulama dahulu, kalau kita baca Al-Quran dan kita berjaya menemukan sesuatu yang agak pelik, itu bagus. Karena bila kita jumpa sesuatu yang agak pelik, yang tidak biasa lah dari aspek apa pun, kita pasti akan berhenti dan ingin tahu kenapa begitu. Betul kan? Sebenarnya jamaah sekalian, tadi saya dah scan ya, Allah beritahu bahawa iblis ini musuh kepada siapa? Adam seorang atau dengan kepada isteri? Dua isteri kan? Suami isteri.
Ketika Allah memberi peringatan ke bahawa jangan sekali-kali iblis berjaya mengeluarkan daripada surga. Yang diberi amaran ini Adam seorang ataupun dua. Dari mana kita ada dua? Kuma. Nah, sekarang tengok, bila nanti iblis berjaya mengeluarkan dari surga, fatashqa, celaka, susah. Ketika Allah sebut susah, seorang atau dua orang? Dalam ayat ini. Satu atau dua? Yang sudah belajar bahasa Arab, yang kalau tak bahasa Arab yang susah le. Seorang. Jadi mana seorang, tengok. Depan tadi laka, lakuma, dua kan? Laka dan engkau dan isteri. Yukhrijannakuma, kuma dua, tapi tashqa ini hanya untuk anta. Kalau antuma tasqoyani. Macam tajlisu anta. Kalau antuma tambah alif nun, tajlisani. Okey. Takulu hang makan. Kalau berdua tambah alif nun, takulani. Betul. Jadi kalau untuk dua orang mesti fatashqoyani. Jika iblis berjaya mengeluarkan kamu keluar dari surga, pasti kamu berdua celaka. Betul. Tapi Allah tak kata kamu berdua celaka. Yang susah nanti hang seorang. Kenapa tak disebut isterinya susah? Nampak tak apa situ? Kalau agak peliknya. Pertama sekali zaman sekarang, dari awal-awal lagi Allah sudah beritahu bahawa dalam rumah tangga suamilah, di bahu suamilah tanggung jawab kesehatan keluarga. Bukan mana isteri untuk duduk goyang kaki. Apa goyang kaki ya? Duduk bergoyang kaki, berpeluk tubuh, bertopang dagu sambil menghitung bintang. Bukan. Iya. Sebab itu disebut nanti yang susah kamu, Dam. Sebab apa kamu susah? Itu ayat selepasnya. Allah beritahukan. Sebab innalaka, sesungguhnya bagimu wahai Adam, alla tajua, kamu tidak lapar. Bila tak lapar maknanya cukup makan. Fiha, di dalamnya. Yang mana ni? Surga. Wala ta'ra, dan engkau tidak telanjang, mana cukup pakaian. Di surga ni, Dam, kamu tahu kan, kamu tak pernah kurang makanan kan, tak pernah kekurangan pakaian ke? Kemudian wa annaka la tazma'u fiha, sesungguhnya engkau tidak merasa dahaga dalam surga, maknanya cukup minum. Wala tadha, dan di surga engkau tidak panas, maknanya cukup tak panas maknanya. Kalau tak lapar maknanya makanan dah tersedia, tak dahaga maknanya minuman tersedia, tidak telanjang maknanya pakaian sudah disediakan, percuma, tidak kepanasan maknanya iya, tempat lindang, bahasa kita rumah lah. Allah sebutkan di surga ni, Dam, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian aku dah sediakan percuma. Ini nikmat yang paling basic perlu dipenuhi oleh manusia. Yang Allah sebut pertama sekali, nikmat paling basic dalam kehidupan. Inilah makan, minum, kemudian apa tadi? Pakaian. Lepas itu masa kami belajar dahulu, karena masa belajar tafsir ini di pondok, saya belajar di pondok. Jadi istilah Pak Kiai katanya 4 itu, saya masih ingat sekarang. 4 itu kan sandang pangan dan papan. Ada 3 je. Sandang tu maknanya pakaian. Pangan tu maknanya makanan minuman. Papan tu maknanya papan. Rumah kan? Itu Allah berikan percuma di surga tanpa perlu bekerja, betul? Lalu Allah ingatkan, sebab itu, Dam, nanti bila iblis berjaya mengeluarkan kamu berdua ke bumi, celaka kamu, susah kamu, karena kamu mesti mencari
keperluan hidup kamu dengan sendirinya. Istrimu kamu sayang. Kalau itu apa pertama sekali yang Allah ingatkan kepada Adam ketika turun ke bumi? Bekerja. Memenuhi, ini keperluan basic inilah. Dan nampaknya hingga hari ini jamaah sekalian masih banyak negara Islam belum berjaya melaksanakan ayat ini. Kewajiban negara di seluruh dunia sebenarnya, karena dunia Islam tu mesti memastikan keperluan dia ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal rakyatnya mesti telah. Tapi hari ini kan masih belum. Okeylah, makan minum kalau di Malaysia ini saya ingat sudah terlebih. Buktinya dalam ramai orang yang meninggal pasal makan. Masuk hospital tu kebanyakannya puncanya terlebih makan. Jarang yang masuk itu karena kebuluran. Pakaian di Malaysia dah cukup belum? Cukup jangan. Ya Allah, pasar raya, pasar malam ya, shopping itu apa tu yang tak ada tu? Mana belum bandelnya lagi. Mana lebih daripada cukup. Hanya orangnya yang merasa macam tak punya baju. Baju yang paling ilah. Mungkin yang ketiga inilah yang belum berjaya dipenuhi oleh negara manapun. Tempat. Sebab kalau tiga ini jamaah sekalian, ya tiga lah tempat. Makan dan minum tu kira satu lah. Pakaian dan telah terpenuhi, semua rakyat mendapat. InsyaAllah yang lain tu jadi tenang. Sekarang anda bayangkan kenapa Allah sebut tidak lapar dahulu. Makan minum. Sebab ini keperluan paling basic. Kalau ini tidak terpenuhi jamaah sekalian, orang ada rumah katakanlah. Rumah ada. Tapi makan tak ada. Sebenarnya. Atau katalah ketiga-tiga tidak ada. Makan minum tak ada, pakaian pun belum cukup, rumah belum ada. Apa yang pertama sekali diperlukan agaknya? Mesti makan. Takkan saya ada duit sebenarnya, tapi saya nak beli baju lah. Walaupun lapor lah. Mana ada macam tu orang? Katakanlah you lapor dah berapa? Saya dah 2 hari tak makan, tapi saya nak beli baju juga. Ini orang tak betul ini. Sebab itu Allah sebut makan itu paling basic sekali jemaah sekalian. Ini yang saya kata tadi. Allah ingatkan bila nanti kamu turun ke bumi dan bermulalah tugas kekhilafahan yang aku berikan pada kamu Adam, kamu kena bekerja bagi memenuhi keperluan hidupmu dan juga keperluan hidup ahli keluargamu, kerana kewajipan tu aku bebankan di bahumu, bukan pada isteri. Isteri tak disebut lagi. Sebab isteri kan istilahnya apa bahasa Melayu? Tumpang sekaki apa? Bukan tumpang sekaki lah, itu tumpang 2 kaki bahkan. Tetapi karena isteri dapat hak yang begitu, kenapa isteri dapat hak yang begitu besar dari suaminya? Ya, kerana kewajipan pun sangat besar. Itulah. Tidak mungkin Allah bagi hak yang besar tanpa ada kewajipan yang besar. Lalu kenapa suami punya kewajipan yang sebesar itu kepada istrinya? Karena isteri punya hak yang besar daripada istrinya. Jadi masing-masing itu seimbang lah. Jadi inilah jemaah sekalian, ayat ini bagi saya luar biasa ini. Jadi rupanya perintah awal, jika perintah ini tidak dilaksanakan dengan betul, Allah sendiri yang kata tashqa, syaki, tidak bahagia, sama ada celaka ke, susah ke, menderita, pulanglah maknanya, bekerja. Sehingga bila Quran kata, dan aku dan Allah jadikan siang terang benderang itu nusyur, terang untuk kamu, nusur, ya memang sesuai lah dengan. Sebab itu saya ulangi sekali, bekerja itu termasuk ibadah. Atau janganlah kita menyempitkan definisi ibadah hanya terhad pada ibadah-ibadah ritual semata. Orang tu rajin ibadah, tak pernah keluar surau. Itu macam mana tu? Habis macam mana keluarganya? Tak tahulah, anak terpaksa suruh berhenti sekolah untuk jual kuih. Pasal bapaknya Subhanallah. Apa itu Islam yang disuruh oleh Islam? Tidak. Itu karena salah faham tentang makna ibadah. Ibadah hanya difahami sebagai melakukan aktiviti ritual semata-mata, baca Quran. Dia tidak melihat
Bekerja itu ibadah. Buang, Nabi kata bahkan menghilangkan gangguan, bahkan duri daripada. Itu pun iman, kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, dalam hadis Nabi. Senyummu bila jumpa kawan, kita jumpa kawan sentiasa memperlihatkan wajah yang jadi seri. Jangan mengeluh jumpa kawan. Pagi-pagi saudara-saudara nak cerita pada awal lah. Ya saya susah dan orang. Pagi-pagi kawan dia disuguhkan penderitaan kawan. Kawan itu pun karena kasihan pura-pura simpati. Ayah simpatilah. Tapi dalam hati padan muka. Itu pun sedekah, bayangkan. Iya. Sehingga kawan pun Masya Allah gembira. Saya ikut syukur lah pagi ni awak ceria. Nampak tanya. Bukan tak boleh mengadu kesusahan. Kita boleh mengadukan kesusahan kita kepada orang yang kita yakini boleh membantu. Bukan menceritakan kesusahan pada setiap orang agar semua orang tahu. Tak boleh. Tidak boleh. Ya? Kita boleh hanya kalau ingin nasihat ke, orang yang bantu ke. So faham ya? Jadi Allah jadikan siang dunusyur sesuai dengan perintah pertama Allah kepada Adam ketika Adam memulakan tugas kekhilafahan. Awak nanti kena bekerja, Adam. Kena cari ini, Adam. Kena pastikan makan, minum, pakaian kamu dan keluarga kamu terpenuhi. Di surga kamu boleh duduk senang-senang karena semua keperluan hidupmu aku dah penuhi, kata Allah. Percuma. Tapi iblis mungkin dengki, ya itulah di. Jadi kisah Adam tu sebenarnya sangat banyak pengajaran jemaah sekalian ya. Itu bukan hanya cerita biasa ya. Kalau ikut Al-Quran kita kaji, masyaallah pengajaran sangat Adam tu. Kami dahulu masa menuntut kisah Adam ni kita panggil jadi drama kosmik namanya. Drama kosmik. Ya. Artinya kisah kemanusiaan tertua. Ya, kata tua kan di surga. Pelakon watak utamanya ada 3. Malaikat, iblis, jin maksudnya, dan Adam. 3 ni pelakon utamanya. Tempat penggambarannya di surga. Skripnya disusun oleh Allah. Pengarahnya pun Allah. Bayangkan itu pasti penuh dengan makna. Sebab itu kalau baca kisah itu jangan kita Adam di surga, lepas itu ini Adam makan guldi. Guldi itu apa ya? Itu boleh dicari. Guldi itu apa ya? Guldi itu orang kata apple. Tapi masih mana ada apple? Kita boleh bicara guldi itu apa? Walhal guldi itu bukan nama yang diberikan oleh Allah. Nama yang diberikan oleh iblis untuk menipu Adam. Jadi itu tak betul. Guldi itu nama yang idea iblis untuk memperdayakan Adam. Lalu kalau kita tanya, buah apa itu? Tak tahu. Allah tak beritahu. Tapi Quran kata khuldi, itu iblis kata. Jadi kalau kita menerima pokok itu namanya khuldi, ya terima pendapat iblis lah. Lalu cerita lagi tentang Adam macam mana. Karena yang diceritakan tu bukan yang ada dalam Quran. Dahulu masa Adam tu duduk surga keseorangan, kesepian. Alangkah baiknya kalau ada teman setia. Allah tahulah kemauan Adam. Masa Adam tidur, Allah ambil tulang rusuknya sebelah kiri, sebatang. Jaganya sudah ada perempuan sebelahnya. Adam takojud. Lalu Adam tanya, "Man anti?" Siapa? Awak. "Min aina anti?" Dari mana hang ini? Saya Hawa. Dari mana awak datang? Saya datang dari tulang rusukmu. Cerita ini tidak ada dalam Quran dan juga tidak ada dalam hadis, jemaah sekalian. Tapi bila itu dibesar-besarkan, pengajaran terhebat dari kisah itu lenyap. Itu payahnya. Kita ini suka dongengan dulu masalahnya. Dalam hadis tidak ada. Adam tidur mengantuk tiba, dada aku rasa sakit-sakitnya apa pasal ni? Sekali jaga pula, mana hilang satu? Lalu kemudian difahami perempuan tercipta dari tulang rusuk lelaki. Tahu tak jemaah kesan daripada pendapat ini? Yang sebenarnya yang mula-mula berpendapat itu yakni orang Yahudi. Ya, yang mula-mula itu Yahudi.
Sehingga kesannya wanita itu minta maaf akhirnya dianggap oleh masyarakat Yahudi waktu itu sebagai golongan second. Iya, perempuan sentiasa dijadikan objek, sementara kaum laki sentiasa dijadikan subjek. Dan hari ini lah kamu kan sebagai pelengkap, bayangkan, sebagai alat. Islam tak begitu. Kalaupun ada hadis menyatakan perempuan tercipta daripada tulang rusuk, ada hadisnya minad dilak dari tulang rusuk. Tapi hadis yang lain sahih juga, perempuan itu adalah tulang rusuk. Beza kan? Perempuan itu tulang rusuk. Yang tadi kata perempuan dicipta dari tulang rusuk. Yang ketiga pula, perempuan itu seperti tulang rusuk. Coba. Masalahnya yang dibaca hanya satu hadis, perempuan dicipta dari tulang rusuk. Pertanyaannya, adakah istri-istri bagi suami sekarang itu tercipta dari rusuk suaminya? Semenjak aku kawin dengan kau, hilang rusuk aku satu. Aduh, kenapalah itu pula pemahamannya lah. Cerita Adam pun cerita macam itu. Adam terkejut, tuan-tuan, tiba-tiba sebelahnya ada bidadari gitu. Quran tak ada, hadis tak ada. Kenapa tidak difahami daripada pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita? Sebab ini kisah paling tua je mas sekalian. Sejarah paling tua. Pengarahnya Allah, sendiri penyalur susun, tempat penggambaran di surga, pelakon utamanya ada. Takkan dicerita main-main. Tapi itulah karena tumpuannya itu pada yang menghibur, ya. Cerita Nabi Sulaiman bukan tentang kehebatan, kewalian, kenabian, ya. Bila Nabi Sulaiman yakni kawin ke tak kawin dengan kawin ke tak kawin, sebab cerita itu habis itu Bulqis memeluk agama tauhid, selesai kisah itu dan tidak diulangi dalam ayat yang lain pun tak ada. Tapi kita ini suka korek-korek, kawin ke tak kawin, wah, kena cerita macam-macam lah. Oh, ya pada mulanya Sulaiman sebenarnya tak minat, tak suka. Karena nampak betisnya diangkat. Kan masuk angkat betis kan? Jin-jin tentera Sulaiman ni perasan Sulaiman tak minat Bulqis. Minta maaf karena Bulqis ketika mengangkat bajunya hingga betis itu nampak banyak bulu. Sorry to say. Kemudian jin berlarilah untuk mencukur. Melihat dah licin lalu suka. Apa ke benda lah. Akhirnya cerita Al-Quran, cerita 1001 malam. Coba macam mana? Ini susahnya ya mas sekalian. Wah, Masya Allah, kisah surah An-Naml Sulaiman tu kalau difahami dan betul-betul lah maklumat yang disampaikan lengkap. Aspek akidah ada, aspek syariah ada, aspek ubudiah ada, bahkan aspek ilmu pengetahuan teknologi pun ada. Yang ini teknologi angin. Teknologi angin. Teleportasi. Teleport ada di situ. Caranya kita fahami dengan betul lah. Tapi biasanya orang lebih suka cerita yang menghibur kan. Oh, iyalah punya Sulaiman kawin. Cerita ada pun cerita tentang kawinnya. Akhirnya orang gaduh. Dulu Nabi Adam kahwin, siapa walinya? Wah, ada cerita. Ustaz tu kata walinya Allah, dia kata walinya JP. Orang ustaz tu kata walinya dia sendiri. Lepas tu tanya mas kahwinnya berapa. Sehingga saya pernah ditanya begitu secara pribadi je Mas Yan. Yang tanya tu betul-betul ingin tahu karena pernah mendengar pendapat macam-macam. Lalu apa sebenarnya jadi kahwin atau tidak, apa makan ditanya saya. Jadi saya jawab, karena saya ni tak ikut pendapat itu, jawapan saya ni ya mungkin susah dia menerima, tapi saya tak ada jawapan lain. Akhirnya minta maaf ya kalau puan tanya Adam kahwin dia itu apa, siapa walinya. Minta waktu tu masa Adam buat reception saya tak dijemput, jadi saya tak tahu saya. Sudah, wallahu alam itu. Itu saya kalau ditanya bab tu saya jawabnya macam tu. Yalah masa Adam buat reception kan saya tak dijemput, mana saya tahu. Ya harap-harap yang bertanya itu maklum bahawa yang ditanya itu pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu ada, begitulah. Jadi bila tidak ada, jawapan tak ada lah. Karena sudah terlanjur ada pertanyaan, jawapannya ya macam tu. Saya tak tahu karena saya tak dijemput.
tak dijadikan saksi. Macam mana? Faham ya maksud saya? Saya suka begitu kalau ditanya yang pelik-pelik, yang sepatutnya tak ada pertanyaan itu, jawapannya pun yang tak logik lah, yang pelik lah. Supaya segera dinuktohkan, itu maksud saya. Itu aja mas sekalian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asy innal insana fi khusr illa alladziina aamanu shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.